Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini, Minggu 13 September 2020. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan kita mulai berdoa di dalam hati. Berdoa, kita mulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 18 ayat 1 hingga ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu,
Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Biarlah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 557 ayat 1. Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum yang keenam dan maksudnya. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 180 ayat 1 dan 3. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Terimalah janji Tuhan akan pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 275 ayat 1 dan 2. Marilah kita membaca epistel minggu ini yang tertulis dalam Galatia pasal 5 mulai dari ayat 19 sampai 21. Kita membaca secara responsoria. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 482 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 258 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara khusus jemaat HKBP Bonang Indah yang hari ini dapat melakukan ibadah lewat YouTube channel HKBP Bonang Indah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi renungan, menjadi khotbah pada ibadah kita hari ini. Diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan akan kami bacakan buat kita. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar
bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu nikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bertemu kembali lewat ibadah minggu hari ini, ibadah minggu ke-14 setelah Trinitatis pada tanggal 13 September 2020 ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kita masih beribadah di rumah hari ini karena mengikuti anjuran pemerintah dan juga pentingnya kesehatan kita, karena kita adalah orang-orang yang berhikmat, yang diberikan Tuhan sikap atau pengetahuan yang mampu menganalisa dan mengkritisi segala sesuatu. Itu sebabnya ibadah ini juga kita lakukan di rumah, walau di gereja juga ada. Hari ini kita masih harus mematuhi segala aturan protokoler kesehatan. Sama seperti saya menyampaikan firman Tuhan ini, harus mempergunakan masker ini, karena salah satu syarat untuk tidak menularkan atau tidak tertular virus corona itu adalah mempergunakan masker. Di samping mencuci tangan dan physical distancing dan juga social distancing, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, bahkan kepada siapapun, karena kita tidak pernah tahu dari siapakah, lewat siapakah virus corona itu akan tertular. Menurut berita, besok mulai tanggal 14 September 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan kembali PSBB secara ketat setelah beberapa waktu belakangan ini diberikan kelonggaran dengan new normal. Tetapi ternyata kita belum siap dan tidak serta-merta mematuhi segala yang diaturkan, sehingga angka yang tertular, angka yang positif terjangkit pandemi COVID-19 ini masih tinggi, bahkan sampai di angka 3.000 lebih. Bapak Ibu saudara-saudara, dari awal menyebarnya virus corona ini kita sudah diajari, sudah diingatkan. Bahkan kita sendiri sudah mengingatkan diri kita dan orang lain, bahkan lewat doa kita, untuk mematuhi segala ajaran. Sembari kita berdoa Bapak Ibu agar Tuhan melenyapkan virus corona ini, itulah hal-hal yang harus kita lakukan. Walau kita tahu Bapak Ibu, kita percaya bahwa segala sesuatu itu memang akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Tetapi yang namanya mengganggu pikiran, mengganggu konsentrasi, mengganggu kesehatan kita tidak mau pernah bersahabat dengan itu. Kita tidak pernah mau berteman dengan itu. Barang sedetik pun kita tidak mau berteman dengan yang namanya penyakit, kesusahan, dan yang lain-lain. Walaupun sekali lagi saya katakan semuanya memang itu akan berakhir. Baik suka dan duka,
semuanya akan berakhir. Tidak ada yang kekal. Bahkan hidup manusia pun tidak ada yang pernah kekal. Siapapun dia akan berakhir. Dan setelah dia meninggalkan, dia tidak tahu lagi apa yang ditinggalkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hanya Tuhan yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dia ada sebelum semuanya ada. Bahkan dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Dan dia tidak akan pernah berakhir walaupun segala sesuatu akan berakhir. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Berbanding terbalik dengan ciptaannya. Berbanding terbalik dengan manusia. Ada saat kita lahir, ada saat kita meninggal. Ada saat kita datang, ada juga saat kita untuk pergi. Artinya tidak ada yang pernah bisa kekal. Tidak ada yang bisa kekal di tengah-tengah dunia ini. Semuanya itu akan berakhir. Oh Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah semua tahu. Mau kaya, mau miskin, mau hebat, mau pintar, mau bodoh, mau bentuk apapun kehidupan manusia, dia pasti meninggalkannya. Sekali lagi, tidak ada yang kekal ciptaan ini. Karena apa? Dia berawal dan berakhir. Walau kita tidak tahu Bapak Ibu seberapa lama kita tinggal di sini. Walau kita tidak tahu seberapa lama kita akan hidup. Tetapi pemazmur mengatakan dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hanya 70, maksimal 80. Dan ternyata firman Tuhan itu menjadi kenyataan Bapak Ibu. Coba kita lihat. Manusia yang tua masih bersekitaran umur itu. Sekali lagi, semuanya akan berakhir. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa sih yang gak ada punya saudara Salomo? Dia anak raja, dia lahir di istana. Begitu dia besar, begitu dia dewasa, sudah memiliki segala-galanya. Karena itu diwariskan oleh orang tuanya. Makan tidak pernah terancam. Tidurnya nyenyak. Pembantunya pekerjaannya banyak. Seolah-olah hidupnya penuh dengan kesenangan. Hampir tidak ada kesusahan. Sekali lagi karena memang dia terlahir di tempat, di keluarga yang penuh dengan kenyamanan. Untuk bahasa kerennya, dia memiliki darah biru. Garis darahnya, garis keturunannya memang berbeda dengan orang lain karena memang dia dilahirkan di tengah-tengah keluarga seorang raja yang bisa menguasai apapun, yang tidak akan pernah kelaparan, yang tidak akan pernah kesusahan dalam corak pandang manusia. Bahkan Alkitab mencatat Salomo itu bijak. Bahkan sampai ketika dia raja, terkenal menjadi seorang raja yang penuh hikmat, yang arif, yang bijaksana. Dan kebijaksanaannya tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun. Raja di tengah-tengah dunia ini. Dia bijak. Dia cerdas, dia arif. Karena dia diberkati oleh Tuhan. Namanya raja penguasa, tentu kaya. Senang. Kebutuhan jasmaninya terpelihara. Sebagaimana dalam perikop ini berbagai hal dia lakukan untuk menambah apa yang ada padanya. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan rumah, menanami kebun-kebun anggur, mengusahakan kebun-kebun tanaman dan yang lain hanya untuk menambah investasi kehidupannya. Bahkan
Di ayat 8 dalam kitab Pengkhotbah ini Salomo katakan, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja daerah-daerah, semua dia koleksi. Bahkan aku mencari bagiku biduan-biduan dan bidu-wanita dan menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Sampai dalam hal seperti itu juga Bapak Ibu dia miliki. Kita tahu Salomo itu memiliki 300 istri, tambah lagi gundik yang lain. Karena dalam ajaran perjanjian lama itu tidak dilarang. Semua dia miliki. Tidak ada yang bisa merintangi matanya mau melihat apapun, karena dia adalah seorang raja yang memimpin dengan hikmat dan bijak. Semua dia punya. Sehingga pengalaman hidupnya bisa dia gambarkan penuh dengan kesukaan, penuh dengan kesenangan, berlimpah harta. Ya walaupun juga Bapak Ibu pastilah sebagai orang manusia juga pernah dia punya rasa duka, punya pergumulan, punya beban, yang lain-lain. Karena itu adalah bagian kehidupannya. Lalu bagaimana respon dia? Apa pandangan Salomo tentang apa yang dia punya? Bagaimana sikapnya melihat apa yang ada dia miliki? Pengkhotbah dikenal dengan teologi kesia-siaan. Walaupun dalam kitab Amsal, mari kita lihat wejangan, nasihat yang penuh hikmat itu berasal dari pengajaran Salomo yang sampai hari ini masih eksis, masih perlu dipergunakan, masih kontekstual. Tetapi Salomo mengatakan di ayat yang ke-11 bagian yang terakhir, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Semuanya kesia-siaan, seperti menjaring angin. Bahkan dalam Pengkhotbah 3, Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Seperti yang kami katakan tadi, ada waktu lahir, tentu ada waktu mati. Semuanya memiliki keterbatasan. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Lalu Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan khotbah ini kepada kita? Apa yang mau dikatakan? Kita diciptakan manusia, Tuhan ada tangan, ada kaki, ada mulut untuk bicara, ada mata untuk melihat, dan ada panca indera yang lain yang oleh Tuhan itu dibutuhkan dan kita butuhkan. Gawe sikopma pamatangta. Tuhan kasih mandat kepada kita. Dalam Kejadian 1 ayat 28 Tuhan katakan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Kuasailah bumi. Artinya Bapak Ibu, Tuhan kasih mandat kepada kita untuk bekerja mencari apa yang kita butuhkan selagi kita masih hidup. Tuhan memberikan kekuatan, bahkan membimbing kita, menggembalai kita ke padang rumput yang hijau, supaya di sanalah kita menerima berkat Tuhan selagi kita masih hidup. Ada yang salahkah Bapak Ibu ketika kita menerima berkat Tuhan? Ajaran kekristenan kita mengatakan itu tidak ada. Yang hidup harus bekerja, yang hidup harus berusaha. Sebagaimana Paulus katakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, siapa yang tidak mau bekerja jangan dia makan. Dari hasil pekerjaannya lah orang menerima berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, apa hal penting yang harus kita terima dari khotbah kita pada hari ini? Biarlah, yang pertama, biarlah waktu yang diberikan Tuhan ini kita pergunakan dengan baik. Ketika kita masih sekolah, sekolahlah dengan baik. Ketika kita bekerja dengan baik, bekerjalah dengan baik. Saatnya pensiun, pensiunlah dengan baik. Karena
Semuanya akan berakhir. Yang kedua, nikmatilah apa yang diberikan oleh Tuhan. Nikmati apa yang diberikan Tuhan. Tuhan itu lebih tahu mengatur apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan bahkan keinginan kita juga Tuhan kasih. Kebutuhan kita setiap hari diberikan, dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan keinginan kita juga dibutuhkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Sehingga hidup kita dengan penuh dengan sukacita. Yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan juga mau melihat seberapa besar kita menikmati pemberian Tuhan itu dengan penuh dengan rasa syukur. Menikmati pemberian Tuhan dengan penuh rasa syukur. Sehingga hidup yang penuh kesyukur, yang selalu mengucap syukur, hidupnya akan dia atur untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nyanyian rohani yang sampai hari ini masih tren dan sering kita nyanyikan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Sehingga kita akan mengatakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidupku sudah menjadi berkat. Supaya hidup ini tidak sia-sia. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Berbuat baiklah. Isilah setiap kesempatan dengan perlakuan-perlakuan baik. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan menjadi berkat kepada orang lain. Bekerja itu harus. Harta itu kita inginkan, bahkan kita butuhkan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, bagian yang keempat, semuanya itu akan berakhir. Ketika kita meninggal, kita akan meninggalkan semua itu. Bahkan tidak ada orang yang mau menaruh uang yang banyak, emas yang banyak, sertifikat yang bertimbun-timbun ke liang lahat kita. Bagian kita ketika kita sudah meninggal, kita akan terkubur, dan begitu kuburan itu ditimbun, semua orang akan berlalu. Itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah Salomo, bahwa semuanya adalah sia-sia. Supaya jangan sia-sia, biarlah hidup kita yang singkat ini benar-benar menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga ketika kita meninggal, ketika meninggalkan dunia ini, banyak hal orang yang merasakan bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Hidup ini adalah kesempatan. Semuanya berguna kalau kita mau mempergunakan waktu yang berikan Tuhan, hidup seturut dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada ibadah kami pada hari ini lewat kitab pengkhotbah, bahwa semuanya yang ada pada kami saat ini, semuanya itu akan berakhir. Bahkan pengkhotbah mengatakan bahwa itu adalah semua sia-sia. Saat ini kami masih hidup, masih diberikan Tuhan kekuatan, berikan kesempatan agar hidup kami ini tidak sia-sia. Biarlah hidup kami ini menjadi suatu kesempatan yang baik untuk melayani Tuhan, agar Tuhan berkenan memakai kami sebagai saluran berkat Tuhan, sehingga suatu saat nanti ketika kami akan meninggalkan dunia ini, hidup kami tidak sia-sia. Saat ini kami ada, sebentar lagi juga kami tidak akan ada, karena kami mempunyai awal dan suatu saat kami akan berakhir. Biarlah dengan kekuatan firman Tuhan, penjagaan Tuhan, kami akan semakin dimampukan untuk dapat hidup berdaya guna selagi kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami
secara khusus para jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan khotbah ini, mengikuti ibadah ini. Biarlah mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Khususnya jagai kami Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini. Ketika pandemi COVID-19 ini belum bisa berakhir, bahkan saat ini angka-angka yang tertular semakin tinggi. Kami semakin cemas, banyak yang takut. Tetapi sebagai anak yang diberkati oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan, selalu bermohon, berlindung kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan menjagai kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berikan kekuatan bagi yang sakit, yang lemah, berkati obat yang harus mereka makan. Biarlah segala pergumulan yang kami hadapi saat ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kita kumpulkan dapat diserahkan melalui para sintua W kita, atau diserahkan ke sekretariat, atau bahkan langsung ditransfer ke rekening gereja kita sebagaimana tertera pada tata ibadah dan juga slide yang akan di-share ke WA kita. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.